Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas adab bertamu ke rumah saudara. Adab merupakan cara melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Jadi, adab bertamu dapat kita artikan sebagai cara berkunjung ke rumah orang lain ataupun saudara kita dalam rangka mempererat silaturahmi sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam ajaran Islam ada dua konsep yang harus ditegakkan, yaitu hablu minallah dan hablu minannas. Jadi bertamu ini termasuk salah satu dari kegiatan hablu minannas, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah, yang artinya, barang siapa yang menginginkan diperluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka sebaiknya ia bersilaturahmi. Jadi, kesimpulannya, adab bertamu adalah tingkah laku seseorang yang baik berdasarkan kesucian jiwa dan dimanifestasikan melalui aturan-aturan dalam bertamu sesuai dengan syariat agama Islam. Kita sebagai orang Muslim berkewajiban memuliakan tamu dan menghormatinya. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari bertamu. Tujuan bertamu yang pertama adalah silaturahim. Silaturahim adalah menyambungkan tali persaudaraan atau cinta kasih. Bahkan, Al-Qadi mengatakan tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat mengenai wajibnya bersilaturahim secara keseluruhan, dan bahwa memutuskannya merupakan perbuatan maksiat yang mengandung dosa. Jadi, sudah jelas bahwa silaturahim itu sangat penting. Jika kita memutuskannya, itu merupakan perbuatan maksiat yang mengandung dosa. Silaturahim itu sangat penting karena dengan bersilaturahim akan mendapatkan pahala yang besar dan dilapangkan rezeki sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahmi. Selanjutnya, tujuan bertamu yang kedua adalah memenuhi undangan. Memenuhi undangan merupakan salah satu tujuan dari datangnya seseorang ke rumah orang lain. Memenuhi undangan merupakan salah satu dari 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Undangan ini bisa berupa tasyakuran, walimatul urs, perjamuan makan, dan lain sebagainya. Tujuan bertamu yang ketiga adalah menyampaikan keperluan. Dalam konteks penyampaian keperluan ini, maka dapat menjadi jembatan antara seseorang dengan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah sebagai makhluk hidup sosial, tentu tidak akan bisa hidup secara individual dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sendiri. Yang terakhir, tujuan dari bertamu adalah bertamu itu adalah ibadah. Manusia mempunyai dua hubungan dalam menjalani kehidupan di dunia. Sebab sesuatu yang menyangkut dengan hal ini semua, manusia dapat memahaminya. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi, bertamu dapat menjadi aktualisasi dari usaha berhubungan baik antara sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Selanjutnya, inti dari pembahasan saya kali ini adalah bagaimana sih adab bertamu dalam Islam itu? Nah, adab bertamu dalam Islam yang pertama adalah meminta izin sebelum masuk. Yang sering kita jumpai sekarang ini adalah kebiasaan masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Nah, itu bukanlah kebiasaan terpuji. Kebiasaan memasuki rumah orang lain tanpa izin itu dilarang dalam ajaran Islam. Jadi, meskipun sering kita jumpai dalam masyarakat, bukan berarti kebiasaan itu diperbolehkan, karena tidak semua kebiasaan itu dibenarkan dalam agama dan etika.
Mengapa tidak diizinkan? Karena barangkali saat itu tuan rumah sedang beristirahat atau tidak mau diganggu, atau mungkin juga sedang berpakaian yang tidak layak jika dilihat orang lain. Maka dengan meminta izin berarti sang tamu memberi kesempatan tuan rumah berbenah diri lalu menyambutnya. Jika kita merupakan seorang muslim yang terpelihara dengan adab Islam, maka tidak akan masuk ke rumah orang lain kecuali dengan seizin penghuninya. Izin semacam ini merupakan perintah Allah. Kita tidak boleh menyepelekannya, karena jika kita masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, dapat menimbulkan fitnah atau huru-hara. Karena itulah Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk meminta izin jika akan masuk ke rumah orang lain. Adab bertamu yang kedua adalah mengucapkan salam. Jika hendak masuk ke rumah, maka harus mengucapkan salam terhadap keluarga, baik keluarga itu seorang laki-laki maupun perempuan. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekedarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Dalam memberikan salam ini, batasannya adalah 3 kali. Maksudnya, jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan kita kali ini. Adab bertamu yang terakhir adalah lamanya waktu bertamu. Biasanya dalam melakukan kunjungan atau bertamu ke rumah orang lain atau saudara, kebiasaan menginap sering dilakukan oleh masyarakat apalagi dalam keadaan darurat maupun disengaja. Kebiasaan mengunjungi sanak saudara karena mempunyai rasa kangen terhadap saudaranya sering dilakukan juga. Boleh saja seorang tamu menginap, namun sebaiknya tidak melebihi dari 3 hari. Cukuplah kiranya 3 hari, sebab perintah tersebut sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kewajiban tuan rumah untuk melayani sang tamu. Jika tamu tersebut berada dalam rumahnya hanya 3 hari, harus diperhatikan pula bahwa batasan-batasan waktu bertamu hanya 3 hari. Setelah itu pulanglah segera ke tempat atau ke rumah masing-masing. Janganlah menunggu hingga diusir tuan rumah. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Anissa Lisnawati, yaitu pertanyaannya adalah: sebutkan ayat atau hadis yang berkaitan dengan adab bertamu ke rumah saudara. Baiklah, saya akan menjawab hadis yang berkaitan dengan adab bertamu ke rumah saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbu an yunshotalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asfarihi falyasil rahimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang menginginkan diperluas rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, maka sebaiknya ia bersilaturahmi. Silaturahim di sini sama juga dengan kita bertamu ke rumah saudara dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi baik dengan tetangga maupun sanak saudara. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Azkia. Bagaimana seharusnya etika kita saat bertamu ke rumah non-muslim dan disuguhkan makanan oleh sang tuan rumah? Jadi, Islam adalah agama yang ramah pada semua orang. Islam juga mengajarkan tentang kedamaian dan ketenangan serta hubungan baik dengan semua orang dari berbagai kalangan, budaya, dan semua tanpa pandang bulu. Kita sebagai pemeluk agama Islam bukan berarti harus memusuhi orang yang beragama lain atau yang bukan satu keyakinan, kecuali jika karena alasan tertentu.
Jika kita bertamu ke rumah non-muslim hanya untuk dalam rangka menjalin hubungan baik, maka itu diperbolehkan. Namun, jika dengan tujuan yang dilarang, misalnya untuk mengucapkan selamat Natal atau untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariat Islam, seperti perayaan Valentine, Halloween, dan sebagainya, itu kan jelas dilarang dalam Islam. Nah, inilah yang bermasalah karena kala itu termasuk menyatakan dukungan pada non-muslim. Etika kita saat bertamu ke rumah non-muslim, yang pertama dilakukan untuk tujuan kebaikan, sesuai dengan cara bertamu yang baik dalam Islam. Contohnya menjenguk ketika sakit. Dulu pun Nabi SAW pernah berkunjung ke tempat orang Yahudi yang sedang sakit kala itu. Ini dilakukan karena dulu ketika kecil Yahudi tersebut pernah menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Tatkala Yahudi tersebut sakit, Nabi SAW menjenguknya dengan maksud untuk menawarkannya masuk Islam. Akhirnya Yahudi tersebut pun masuk Islam. Etika yang kedua adalah batasan yang harus dipahami. Intinya, di antara kaum muslimin lebih baik hidup di lingkungan non-muslim. Tapi ingat, toleransi dalam Islam juga sangat penting. Etika yang ketiga adalah lakukan dengan niat berbuat baik. Dan etika yang terakhir, dianjurkan untuk bertamu jika non-muslim tersebut adalah kerabat dekat. Maksudnya di sini adalah kita dianjurkan berbuat baik pada orang kafir yang membutuhkan, seperti memberi sedekah kepada orang miskin di antara mereka atau menolong orang sakit di antara mereka. Lalu, bagaimana jika kita disuguhkan makanan oleh sang tuan rumah? Para ulama berpendapat bahwa masakan atau makanan yang dibuat oleh orang kafir hukumnya halal dan boleh dikonsumsi, selama makanan itu bukan makanan yang diharamkan oleh Islam dan bukan berupa najis. Misalnya ada orang kafir menyuguhkan rendang, mie instan, ikan, atau makanan apapun yang halal untuk kita makan secara umum. Walaupun mereka orang kafir, itu bukanlah sebab makanan yang dimasaknya atau diberikannya menjadi haram untuk dimakan umat muslim. Menurut para ulama, halal dan haramnya makanan dalam Islam ditentukan oleh dua hal. Satu, zat dan bahan makanannya, dan kedua adalah cara mendapatkannya. Pertanyaan terakhir yang akan saya jawab adalah dari Muhammad Amal. Pada saat sedang bertamu, kita dihidangkan makanan, tetapi kita sedang berpuasa. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Sebenarnya, mengamalkan puasa sunnah dianjurkan dalam ajaran Islam, berguna untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendidik umat Islam supaya dapat mengontrol seluruh hawa nafsu dan mendidik diri agar dapat menguasai diri, sehingga mudah membiasakan amal kebaikan dan meninggalkan larangan ajaran Islam. Lalu bagaimana dengan permasalahan di atas? Kita disuguhkan makanan, tetapi kita sedang berpuasa. Bagaimana seharusnya sikap kita? Jawabannya adalah, menurut mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan kebanyakan orang Indonesia, bahwa diperbolehkan menikmati hidangan untuk menghormati pemilik makanan dan termasuk di antara uzur dan masyru' bagi orang yang berpuasa sunnah. Di dalam puasa sunnah kan tidak ada paksaan, jadi membatalkan juga tidak apa-apa. Jika meneruskan juga tidak apa-apa. Kultur masyarakat kita memang sangat sopan dan ramah terhadap tamu. Jadi memunculkan dilematis seperti yang Anda rasakan ketika berpuasa sunnah sedangkan tamu datang dan tidak berpuasa, atau kita yang sedang bertamu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan memakan hidangannya, tetapi dapat mengganti puasa tersebut di hari lain. Walau batal, Syaim mendapatkan pahala puasa sunnah tersebut. Diingat lagi, hukum ini hanya berlaku bagi puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Tarwiyah Arafah, dan lain sebagainya.
Adapun dalam puasa wajib tidak ada pengecualian bagi orang berpuasa, makan dan minum hidangan jamuan untuk menghormati tamu. Ketika makan atau minum dengan sengaja bukan karena lupa, maka puasanya batal. Thanks for watching teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.